konstitusi dimanapun di dunia ini selalu ada klausul untuk memperpendek masa jabatan, ya kan? Itulah yang namanya article of impeachment salah satunya. Salah duanya adalah pengunduran diri secara sukarela. Salah tiganya adalah meninggal dunia, berhalangan tetap, ya, namanya, ya, berhalangan tetap. Jadi tidak ada klausul untuk memperpanjang masa jabatan. Kalau kita bicara tentang misalnya memperpanjang masa jabatan, presiden 3 periode, yes misalnya, itu makar konstitusi. Harusnya kita sebagai warga bisa mempermasalahkan karena itu jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi yang menghendaki masa jabatan itu 2 periode saja. Sebenarnya kan isu mengenai 3 periode itu bukan hal yang tidak serius, itu serius. Itu sangat serius itu sebenarnya. Kenapa serius? Ya kita lihat indikasinya. Ketika relawan mengucapkan 3 periode dan lain sebagainya, ternyata kan tidak di stop. Kalau ini kan jelas itu by design. Begitu, tapi rupanya penolakan luar biasa justru dari the ruling party, dari PDIP sendiri. Saya Masinton Pasaribu saya undang ke Refli Harun podcast, bagaimana mereka menolak dengan tegas dan keras terhadap wacana 3 periode dan perpanjangan masa jabatan sebagai alternatif kedua. Bahkan mengusulkan pergantian menteri, ya, penggusuran menteri yang mengusulkan hal tersebut. Nah, ketika kemudian perpanjangan masa jabatan ini kemudian juga gagal sebagai alternatif kedua, ada bahasa yang lebih soft dari perpanjangan masa jabatan, ada penundaan pemilu yang konsekuensi ya sama juga. Oke, 3 skenario ya. Penundaan pemilu juga orang bingung dari mana landasan untuk penundaan pemilu. Pemilu hanya bisa ditunda itu sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden 20 Oktober 2024. Jadi kalau misalnya jadwal pemilunya 14 Februari, bolehlah ditunda 1 bulan. Tapi pastikan harus dilantik pada tanggal 20 Oktober. Kan ada jadwal, ada sekuennya. Tapi lebih dari itu nggak bisa. Harusnya sudah tata negara darurat jadinya. Itu skenario keempat. Skenario yang kelimanya adalah jangan-jangan dimakan juga usulan untuk dekret presiden itu yang sudah dinyatakan oleh salah seorang ketua lembaga negara. Kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, lalu kemudian nanti kita akan amandemen, tapi siapa yang menjamin? Kalau kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 hari ini dengan dekret, maka yang berkuasa adalah MPR sebagai the highest state institutions. Nah, MPR itu can do everything. Masalahnya adalah kalau kita bicara konstelasi politik hari ini, MPR dikuasai oleh siapa? Ya kan? Dikuasai oleh partai yang sekarang bergabung di istana. Paling tidak 7 partai. Kalaupun dikurangi Nasdem itu sudah sangat mayoritas, plus DPD pun sudah masih mayoritas. Jadi bisa saja kemudian ketika kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, mereka nggak mau mengubah lagi. Salah satu yang paling luar biasa di Undang-Undang Dasar 45 itu tidak ada masa jabatan, pembatasan masa jabatan. Explicitly nggak ada pembatasan masa jabatan, sehingga dia bisa kemudian dipilih kembali melalui mekanisme MPR. Jadi itu persoalannya. Nah, ini dalam rangka untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi, ya frankly speakingnya begitu. Tapi ketika semua ini mentok, kan begitu, maka orang bicara tentang mengendorse pasangan calon. Rambut putih dan muka keriput. Ya, rambut putih, muka agak keriput, ya keriput. Terakhir, saya memiliki keberatan kalau presiden melakukan endorsement terhadap pasangan calon. Kenapa? Sebagai mantan aktivis pemilu, waktu itu di CETRO, saya Center for Electoral Reform. Permasalahan yang paling akut di pemilu kita ini adalah 2 orang, curang dan kurang. Udahlah, pokoknya frankly speaking, saya curang dan kurang. Banyak sekali kurangnya. Kurang independen. Kurang sosialisasi, kurang edukasi. Kadang-kadang kurang perangkat, ya kurang dana, macam-macam. Jadi kurang dan curang. Nah, karena itu kekuasaan hari ini kalau dia mau smooth landing, harusnya dia mau netral, bukan independen. Kan kalau netral itu kan tidak berpihak. Kalau independen kemampuan untuk berpendapat,
ya secara bebas. Nah, netral untuk menyiapkan smooth landing sebuah pemilu yang konstitusional, istilah saya, yaitu pemilu yang luber dan jurdil. Itu persoalan kita sejak era reformasi. Yakin saya, kalau seandainya pemilu dilakukan dan kemudian kekuasaan hari ini berpihak, maka saya pikir siapapun yang di-endorse oleh kekuasaan dalam tata negara yang normal, itu akan punya potensi yang jauh lebih besar memenangkan pemilu. Karena, ini mohon maaf Pak Gatot, kalau seandainya state aparatus terlibat, let's say TNI, Polri, BIN, yang itu dikeluhkan oleh kemarin waktu sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi, maka tidak ada pejabat kepala daerah yang sekarang dituntut oleh cucu Hatta, maka tidak akan ada peluang bagi siapapun untuk mengalahkan endorsement istana. Karena itu kewajiban istana hari ini adalah menciptakan pemilu yang jujur dan adil. Agar jangan sampai kemudian gelombang masyarakat justru menghendaki pemilu di luar jadwal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.